Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang ke-21 ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Ya, insyaallah sebentar lagi kita tutup dengan salat witir. Salawat beriring salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat, semoga kita syafaat yaumil mahsyar. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mendengarkan santapan rohani, kami selaku pengurus akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, masalah zakat fitrah. Jika Bapak dan Ibu ingin membayar zakat di Masjid Baitul Ma'mur, besar zakat fitrah tahun ini yang pertama Rp40.000, yang kedua Rp35.000, dan yang ketiga Rp30.000, atau dengan beras 10 tekong susu. Untuk biaya fidyah rata-rata satu hari 20.000, atau kita totalkan 600.000 selama 1 bulan. Yang kedua tentang itikaf. Insyaallah nanti malam kita melaksanakan itikaf di Masjid Baitul Ma'mur, yang mana itikaf kita laksanakan dengan kegiatan pada jam setengah 3 kita melaksanakan salat tahajud berjamaah, kemudian salat witir. Lalu yang pertama sekali kita ada tausiah. Pertama sekali tausiah oleh ustadz kita. Yang kedua salat tahajud secara berjamaah, kemudian witir. Selanjutnya kita isi dengan zikir beserta tadarus sampai jam 4. Jam 4 nanti kita sahur bersama. Tahun ini Bapak dan Ibu, kita tidak membuka pendaftaran itikaf pada malam hari ini karena setelah kami pikirkan dengan pengurus, banyaknya anak-anak kita. Jadi tahun ini anak-anak SMA banyak, anak SMP juga banyak, anak SD juga banyak, yang mana anak-anak ini selalu tiap malamnya berkumpul di masjid. Yang kita takutkan nanti dia alasan sama orang tuanya pergi itikaf tapi jalan-jalan sampai keluar. Jadi itu kami selaku pengurus bersepakat untuk tidak melaksanakan itikaf pada jam 10 sampai jam setengah 3 tadi, karena susah sekali mengatur anak-anak kita. Yang mana setiap malam di sini kami pengurus kadang-kadang untuk menyuruh anak-anak kita bermain di luar ini sampai kita matikan lampu. Itu pada orang tua sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam. Jika anaknya tidak pulang, silakan jemput ke masjid. Karena yang kita khawatirkan nanti tawuran. Jadi ada beberapa anak-anak kita jumpa di dekat jembatan Basko. Jadi Bapak Ibu, untuk menjaga itu kita ambil saja itikafnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin itikaf nanti malam. Kita seperti biasa jam setengah 3 itu santapan rohani dari Ustadz, kemudian salat tahajud, lalu witir, kemudian tadarus atau zikir. Selanjutnya kita masuk kegiatan kita. Pada malam hari ini kita buka dengan kajian seperti biasa akan dibacakan oleh anak kita, itu Syakira. Pada Syakira kita persilahkan. Sekali lagi ada anak kami Syakira. Jika tidak, kita masuk juga ke yang selanjutnya, itu penyampaian dari anak kita Pondok Pesantren Tawalib Padang. Itu santriwatinya silahkan maju ke depan, karena sesuai dengan konfirmasi telah menyelesaikan surat pada hari Jumat kemarin.
anak kami dari santriwati dari Pondok Pesantren Tawalib Padang dipersilahkan ke depan. Baik Bapak Ibu, mungkin karena ada sesuatu. Ada? Oh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta langit tanpa tiang dan bumi yang luas sebagai hamparan. Salawat dan salam limpah bertabur teruntuk Nabi yang masyhur, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang ala bapuah-puah dagiang bakacau-kacau darah, indak kayu janjang di kapiang, indak ameh bungkah di asah, berdakwah siang dan malam demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di permukaan bumi ini. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid beserta jajaran, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, Bundo Kandung Limpapeh Rumah nan Gadang Sumara Anjong nan Tinggi, yang saya hormati para pemuda-pemudi harapan bangsa, negara dan agama. Baiklah, pada kesempatan yang istimewa ini, izinkanlah Ananda Khaira Septiani menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Tips dalam menghadapi problema hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Problem atau masalah merupakan bagian dari kehidupan setiap mukmin. Setiap mukmin tidak akan lepas dari berbagai masalah hidup, baik itu masalah politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang artinya sebagai berikut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Jadi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti mereka akan diuji dengan berbagai masalah hidup. Apakah mereka tetap istiqomah dengan pendiriannya atau melenceng dari keistiqomahan tersebut? Lalu ketika masalah itu datang, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 tips dalam menghadapi problema hidup. 1. Hadapi masalah dengan ilmu. Ilmu merupakan bekal bagi seseorang untuk menghadapi masalah. Seseorang yang berilmu pasti akan dapat mencari solusi, menyelesaikan masalahnya dengan baik. Seseorang yang berilmu pasti akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Hadapi masalah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45,
yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Dengan sabar dan salat, maka hati akan menjadi tenang, pikiran pun akan lapang, sehingga masalah-masalah yang datang akan dapat diselesaikan dengan baik. 3. Hadapi masalah dengan kesungguhan dan tidak berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mau meminta pertolongan dengan kesungguhan dan tidak berputus asa, maka orang tersebut akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya orang-orang yang berjuang untuk kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Orang-orang yang beriman pasti tahu di mana ada jalan mendaki, di sana ada pula jalan menurun. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek baru baraja, kok salah tolong tunjukkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada anak kita dari Pondok Pesantren Tawali Padang. Itulah mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan tadi bisa jadi iktibar bagi kita semua. Selanjutnya santapan rohani akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Haji Wakidul Kohar MAG. Pada Ustaz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari memetik tomat, daun salam jangan lupa dibeli, supaya jawaban penuh semangat, salam diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursilil ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ini live ya Ustaz ya. Mudah-mudahan membersamai kita untuk iktikaf ya, dan semangat semuanya. Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini dalam waktu yang singkat, karena ini sudah malam ke-21, jadi mudah-mudahan sisa tenaga kita betul-betul energi positif buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tema tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hudan atau petunjuk dari Allah. Ini materi tambahan setelah kita memperingati
nuzulul Quran. Hadirin yang kita muliakan, dalam Al-Quran surah yang selalu dibacakan oleh para asatidz atau ustaz, yaitu terkait dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kata hudan, ada kata furqan. Yang pertama, hudan itu adalah petunjuk. Hudal linnasi minal dhalalati, petunjuk agar manusia tidak tersesat. Li'anal Qur'ana ma'rifatun, sesungguhnya Al-Qur'an itu bentuknya ma'rifah. Kalau Quran saja tidak pakai al, itu sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena Zabur, Taurat, Injil itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Sedangkan Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, yang Bapak dan Ibu akan songsong dengan iktikaf, itu adalah Al-Quran yang diturunkan utuh dari unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan min laufil mahfuz fi Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran yang diturunkan penuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz, tempat yang tertinggi Sidratul Muntaha, di sana ada Lauhul Mahfuz, baru ke langit dunia. Itu yang diturunkan Allah ke malaikat Jibril. Karena ada namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat yang paling mulia, diturunkan Al-Quran penuh. Kemudian dari sanalah summa nuzila bihi Jibril ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najuman fi salasati isrina sanah. Baru dari Baitul Izzah malaikat Jibril menurunkan berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah selama 23 tahun. Jadi tidak langsung Al-Quran dari Allah turun ke bumi, Allah menurunkan melalui malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Langit itu kan ada 7 Bapak Ibu ya. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. 1 2 3 4 5 6 7. Batas antara 7 ke Sidratul Muntaha ada namanya langit batas dunia. Baru nanti dari situ diturunkan ke bumi. Perjalanan Rasulullah, perjalanan malaikat dari langit 1 ke langit 1 sama dengan 50 tahun kecepatan cahaya. Begitu cepatnya. Kalau awak mungkin tidak sampai umur awak. Baru diturunkan berangsur-angsur. Untuk apa? Untuk hudal linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia, dan sebagai furqan. Al-furqan ay mafruqu bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekarang tanda-tandanya. Pertama, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan Tafsir Al-Baghawi, bahwa orang yang mendapat hudan atau petunjuk dari Allah ketika bertambah umurnya, maka semakin dekat kepada Allah. Semakin tambah umur awak tambah, semakin dekat kepada Allah. Mari kita ukur umur kita sudah berapa. Bara umur awak kini, ada yang 37, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Apakah semakin hari semakin dekat kepada Allah atau biasa-biasa saja? Nah, kalau Ananda ini masih muda nih ya. Berapa umurnya? Hah? 23. Sudah nikah? Belum ya. Nah, ini musibah nih kalau belum musibah. 25 harus nikah. Kalau apa berapa umur Pak? 68. Alhamdulillah. Tapi wajah apa mentuk ampe 8 Pak? Ya. Ibu-ibu sana juga ya, yang senyum-senyum nih wajah-wajah surgawi nih, yang akan masuk surga semuanya. Semakin hari harus semakin dekat kepada Allah. Lantunan-lantunan ayat yang dibacakan siapapun dan kita harus lebih dekat kita kepada Allah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Semakin dekat kita kepada Allah. Termasuk jangankan yang banyak, yang Al-Quran Al-Fatihah aja kalau dibaca, dihayati, mudah-mudahan semakin dekat kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi imamnya membaca,
semakin hari semakin dakik kita kepada Allah. Itu yang pertama, semakin hari bertambah umurnya, semakin dekat kepada Allah. Karena umur itu hakikatnya berkurang walaupun kuantitasnya bertambah. Kadang-kadang yang bertambah bukan umur kita, tapi dosa-dosa kita. Umurnya kurang, dosa bertambah. Wa umrina kisu fi kulli yaumi wa zambi zaidun kaifa ikhtimali. Ya Allah, sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah ya ilahi. Ini karena syutingnya di RCTI makanya dikasih lagu ya Ustaz ya. Yang kedua, semakin bertambah jumlah ibadahnya, bertambah jumlah ibadah awak, semakin hati-hati supaya lebih ikhlas. Baca Quran bertambah, ambo yakin apa-apa kini lah 20 juz minimal. Ya Pak ya, 20 juz minimal tiap hari 1 juz. Aduh, ustadznya bilang, Pak, Ibu, alhamdulillah anak-anak pesantren awak lah menamein kaji, alah sampai Pak hampir 30 juz. Alhamdulillah Ustadz, bara juz lah Ustadz. Rupanya lupa dia, Al-Quran itu cuma 30 juz. Ini tando-tando awak kok lupa Al-Quran kok bara juz, nggak lo nggak tahu mana do. Alhamdulillah anaknya hampir baca tamat 30 juz. Alhamdulillah Ustadz, bara juz lah Ustadz. Itu kan sudah selesai, 30 juz sudah habis, ya kan? Nah, ini tandanya kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ini karena saya pernah jadi guru TPA, makanya tahu pengalamannya. Ada kisah 3 orang yang ditolak masuk surga. Di antaranya orang yang sering berinfak. Jadi Bapak Ibu, berinfak itu bagus, luar biasa, namun harus hati-hati, jangan sampai tidak ikhlas. Begitu mau masuk surga, kata Allah, malaikat tolong di stop. Ini bahasa awaknya. Kenapa ya Allah? Aku kan sering berinfak, sering bantu orang. Kenapa akan dimasukkan aku dalam neraka? Kamu waktu berinfak niatnya bukan karena aku, tapi niatnya karena orang lain supaya kamu dianggap menjadi orang yang paling dermawan. Maju satu lagi, diantaranya prajurit meninggal syahid di jalan Allah. Dan kata Allah, kamu masuk neraka. Kenapa ya Allah mau masuk neraka? Karena waktu kamu berjuang bukan karena aku, tapi karena ingin merebut bintang tanda jasa kepahlawanan. Hati-hati. Hadirin yang kita muliakan, 2 menit lagi ya. Karena kita kan sudah sering ceramah tiap malam ya. Bertambah ilmu harus bertambah rendah hati. Bertambah ilmu harus bertambah rendah hati. Karena kadang-kadang kita bisa belajar dengan anak yang kecil. Seorang guru SD berkata, muridku adalah guruku. Ternyata seorang guru ini mengamati anak-anak SD yang kelas 1 bertengkar, kemudian berlari-lari jatuh dan tidak saling menyalahkan. Besok pagi tidak ada paksaan, siapa yang harus minta maaf? Sementara wali murid dan gurunya sudah tamat SD masih tidak bersapaan. Ini yang senyum-senyum para pelaku-pelakunya kelihatannya. Mudah-mudahan kita belajar ilmu supaya mencontohkan memaafkan. Yang mencontohkan memaafkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadiahkan salawat buat baginda Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya Bu, Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3 semuanya supaya masuk surga. 1, 2. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seluruh kerabat kru Padang TV segera mundurkan diri di hadapan Anda. Selamat menyongsong Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ustadz kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk informasi tentang infak masuk pada hari ini, kita terima infak dari donatur kita, keluarga besar dari Pak Slamet, dengan infak tujuan kepada almarhum Bakharudin, Oyong, Nuranis dan Kresnawati. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan oleh dibalai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendapatan infak malam tadi, infak pembangunan berjumlah Rp220.000, infak anak yatim Rp347.500, MDDTA Rp82.000, sosial Rp91.000, dan infak subuh Rp614.000. Berjumlah infak kita pada malam tadi Rp1.355.500. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, selanjutnya sebagai informasi penceramah kita subuh besok, yaitu Al-Ustadz David Abdullah SAG, dan penceramah besok malam Dr. Handus Haji Hermani Amin M. Hum, dan protokol Edo. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.